wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan materi ruang lingkup aspek geografi. Jadi, sebenarnya apa itu ruang lingkup aspek geografi? Jadi, ruang lingkup aspek geografi merupakan suatu batasan kajian ataupun batasan subjek ilmu geografi yang membahas mengenai bumi dan juga manusianya dan interaksi antara bumi dan manusia dalam konteks ruang. Jadi teman-teman, ruang lingkup aspek geografi ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu ruang lingkup aspek geografi fisik, yang kedua yaitu ruang lingkup aspek geografi teknik, yang ketiga ruang lingkup aspek geografi sosial, dan yang terakhir adalah ruang lingkup aspek geografi pendidikan. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu aspek fisik. Jadi aspek fisik itu lebih berfokus kepada bagaimana sih cara kita untuk mempelajari atau mengkaji tentang aspek fisik itu sendiri dalam lingkup bumi gitu ya. Jadi di mana aspek fisik ini terdiri dari iklim, tanah, air, suhu, udara, dan lain sebagainya. Dan tentunya di dalam aspek fisik ini terdapat beberapa cabang ilmu yang ada di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah geologi, geomorfologi, klimatologi, hidrologi, ekologi, kemudian ada oceanografi dan juga astronomi. Jadi kita akan bahas satu persatu mengenai dengan ruang lingkup ilmu dalam aspek fisik. Yang pertama tadi adalah geologi. Jadi apa sih itu geologi? Jadi geologi itu merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang membahas tentang bagaimana sih bumi itu dapat terbentuk dan kenapa seiring dengan berjalannya waktu bumi itu selalu berubah. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari ilmu geologi. Jadi yang kedua adalah geomorfologi. Jadi geomorfologi itu merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang bentuk permukaan bumi dan juga sejarahnya. Nah, jadi yang ketiga adalah ilmu meteorologi dan klimatologi. Jadi ilmu ini membahas berkaitan dengan berbagai macam cuaca dan juga iklimnya. Jadi yang keempat adalah oceanografi. Jadi oceanografi ini merupakan sebuah cabang ilmu geografi yang membahas tentang atau mengkaji tentang gimana sih sifat fisik laut dan gimana sih sifat kimianya laut gitu, yang biasanya itu terdiri dari arusnya, gelombangnya, ataupun suhu dari air laut itu sendiri. Yang kelima adalah ilmu ekologi. Jadi ilmu ekologi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan lingkungan dan manusianya. Nah, jadi yang keenam itu adalah hidrologi. Jadi hidrologi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu geografi yang membahas tentang siklus air, kemudian distribusi air, dan sifat-sifat air. Yang terakhir nih yang gak kalah familiar adalah ilmu astronomi. Jadi ilmu astronomi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu geografi yang lebih mengkaji tentang benda-benda luar angkasa seperti planet, bintang, bumi, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ruang lingkup aspek geografi teknik. Jadi aspek teknik ini merupakan salah satu aspek penting ya, karena berkenaan dengan perencanaan dan juga pengelolaan lingkungan, serta bagaimana sih kita mengembangkan suatu wilayah tertentu. Dan tentunya di dalam aspek teknik ini terdapat beberapa cabang ilmu, diantaranya seperti sistem informasi geografi, kemudian ada kartografi, dan juga ada penginderaan jauh. Poin yang pertama tadi adalah kartografi. Jadi kartografi itu merupakan sebuah cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang bagaimana sih cara kita untuk bisa membuat peta dengan baik dan benar. Nah, yang kedua tadi adalah SIG atau Sistem Informasi Geografi. Jadi SIG atau Sistem Informasi Geografi itu merupakan sebuah sistem dengan menggunakan komputer yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan juga menganalisis data-data geografi. Nah, jadi yang terakhir itu adalah penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data permukaan bumi jarak jauh dengan menggunakan satelit ataupun pesawat. Nah, jadi untuk poin yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai ruang lingkup aspek geografi sosial.
Jadi aspek sosial ini merupakan salah satu aspek penting di dalam ruang lingkup geografi karena membahas berkaitan dengan bagaimana sih aktivitas manusia di permukaan bumi ini gitu ya, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi ataupun politiknya. Nah, jadi yang pertama adalah dalam konteks sosial. Jadi dalam konteks sosial ini sendiri kita mengharapkan bahwasanya manusia itu dapat menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga bagaimana cara manusia itu menyikapi interaksi mereka, baik interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Dan juga kita harus mengetahui apa sih fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini. Nah, dalam konteks ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial kita ya, yang marak terjadi seperti halnya urbanisasi dan juga migrasi. Apa itu urbanisasi? Jadi urbanisasi itu merupakan proses perpindahan penduduk dari pusat desa ke pusat kota. Nah, di mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik ya, dimana salah satu faktor atau permasalahan mereka untuk berpindah dari pusat desa ke kota adalah karena ingin mencari mata pencaharian, ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak dipungkiri bahwasanya ketika mereka melakukan urbanisasi atau perpindahan dari pusat desa ke kota, maka pusat kota itu akan mengalami kelebihan populasi, sehingga akan menyebabkan beberapa permasalahan sosial lainnya seperti pemukiman kumuh, kemudian terdapat juga beberapa kesenjangan sosial karena ketidakmampuan kota itu sendiri sebenarnya untuk menampung jumlah populasi. Nah, permasalahan sosial yang kedua adalah berkenaan dengan migrasi. Jadi migrasi itu merupakan salah satu perpindahan penduduk juga dari satu tempat ke tempat lain, namun bisa dalam lingkup dari satu negara ke negara lain ataupun dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dan tentunya permasalahan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi karena perpindahan migrasi ini bisa secara permanen ataupun sementara. Aspek sosial yang kedua adalah berkenaan dengan konteks budaya, di mana budaya ini sendiri mengkaji tentang bagaimana sih nilainya, bagaimana tradisinya, dan juga bagaimana adat istiadatnya, dan juga bagaimana sih adat, nilai ataupun tradisi itu bisa mempengaruhi manusia dengan lingkungannya. Nah, konteks yang ketiga adalah berkenaan dengan ekonominya. Jadi bagaimana sih manusia itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada ya, sebagaimana dapat kita manfaatkan sebagai pusat produksi ataupun konsumsi dan juga distribusi. Nah, jadi konteks yang terakhir adalah konteks dalam segi politik. Jadi politik ini sendiri itu berpengaruh juga terhadap lingkungan dan juga manusianya karena berkaitan dengan pembentukan lembaga ataupun konteks dari politik itu sendiri yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di suatu wilayah. Jadi, ruang lingkup aspek geografi yang terakhir adalah dalam aspek pendidikan, di mana aspek pendidikan ini sendiri itu mengkaji tentang bagaimana sih ilmu geografi ini bisa kita terapkan dalam setiap kurikulum yang ada di sekolah-sekolah. Tentunya itu menjadi sebuah perhatian yang lebih ditekankan kepada pemerintah terkait bagaimana caranya agar ilmu geografi ini bisa diterapkan dalam setiap kurikulum di sekolah. Nah, jadi aspek pendidikan yang biasanya dikaji dalam ruang lingkup geografi itu berkaitan dengan sejauh mana sih ilmu pengetahuan geografi ini diterapkan di setiap kurikulum di sekolah, dan bagaimana peranan pemerintah untuk bisa menerapkan ataupun mengembangkan ilmu geografi ini di dalam setiap sekolah. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada materi kali ini, dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran materi kali ini adalah terdapat berbagai macam ruang lingkup dalam aspek geografi ini, mulai dari aspek fisik, aspek tekniknya, kemudian aspek sosial, dan juga aspek pendidikannya. Dan tentunya berbagai macam aspek tersebut itu memiliki peranannya dan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.